Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran matematika bersama Pak Abu. Materi pembelajaran pada kesempatan ini adalah bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar: menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan benar. Untuk membedakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, kita akan mengacu pada kata-kata kunci dalam kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama, kata-kata kunci yang berkaitan dengan bilangan bulat positif antara lain ke atas, di atas, maju, naik, laba atau untung, ke kanan, dan lain-lainnya. Contoh: Andi maju 5 langkah. Maju 5 langkah dapat kita tulis 5. Burung terbang 230 meter di atas permukaan tanah. 230 meter di atas permukaan tanah dapat ditulis 230. Suhu di dalam ruangan dinaikkan 8 derajat Celcius. Dinaikkan 8 derajat Celcius dapat ditulis 8. Yang kedua, kata-kata kunci yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif antara lain ke bawah, di bawah, mundur, turun, rugi, ke kiri, pinjam, dan yang lain-lain. Contoh: Reza menyelam 32 meter di bawah permukaan laut. 32 meter di bawah permukaan laut dapat kita tulis negatif 32. Fikri meminjam 24 butir kelereng dari Fandi. Meminjam 24 butir dapat kita tulis negatif 24. Katak melompat 6 langkah ke kiri dari angka 4. 6 langkah ke kiri dapat kita tulis negatif 6. Contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seekor burung terbang ke atas 26 meter dari sangkarnya. Kemudian burung itu terbang lagi ke bawah 35 meter. Posisi burung tersebut sekarang berada pada berapa meter dari sangkarnya? Ya, untuk anak-anak ketahui, bila kita menyelesaikan soal cerita seperti ini maupun soal-soal cerita lainnya, itu ada 3 komponen yang diperlukan dalam menyelesaikan soal cerita, yaitu yang diketahui dari soal, yang ditanya pada soal itu, dan penyelesaiannya bagaimana dari soal tersebut. Yang pertama, diketahui. Nah, di sini kita dapat mengulang kembali kalimat-kalimat yang ada pada soal, tapi kita mengambil yang inti-intinya saja. Jadi yang diketahui pada soal, yang pertama, burung terbang ke atas 26 meter. Nah, karena di sini ada kata ke atas, berarti menunjukkan bilangan bulat positif.
dan dapat kita tulis 26. Hal lain yang diketahui, burung terbang lagi ke bawah 35 meter. Karena terbang ke bawah, maka menunjukkan bilangan negatif, dan kita tulis negatif 35. Yang ditanya pada soal di atas itu adalah, berapa meter posisi burung sekarang dari sangkarnya? Untuk penyelesaian, dapat kita ambil angka-angka yang telah kita buat di atas pada bagian yang diketahui, yaitu 26. Nah, karena burung itu terbang lagi, maka kita menggunakan operasi penjumlahan, yaitu tambah. Kemudian negatif 35 sama dengan negatif 9. Jadi posisi burung tersebut sekarang berada pada 9 meter di bawah sangkarnya. Jangan kamu tulis negatif 9 meter, tapi cuma 9 meter lalu ada keterangan di bawah. Itu menunjukkan bilangan negatif. Nah, kalau ini adalah penyelesaian yang lengkap dari yang diketahui, apa yang ditanya, terus penyelesaian. Soal cerita dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana apabila anak-anak terburu-buru dengan waktu pada saat ujian. Tapi saya anjurkan terbiasa dengan menyelesaikan dengan langkah-langkah yang lengkap seperti yang kamu lihat ini. Cara singkat yang dapat kamu selesaikan dengan menggunakan soal ini yaitu kita hanya menulis penyelesaiannya saja. Terus kita tulis kalimat matematika dari soal di atas. Kita hanya mengambil kalimat-kalimat matematika. Yang pertama, 26 tambah negatif 35 sama dengan negatif 9. Jadi posisi burung tersebut sekarang berada pada 9 meter di bawah sangkarnya. Contoh kedua, Adi, Ari, dan Udin mau bermain kelereng, tapi Adi tidak punya kelereng. Adi meminjam 25 butir kelereng dari Udin. Setelah bermain, kelereng Adi menjadi 42 butir. Berapa banyak kelereng yang sekarang dimiliki Adi setelah mengembalikan kelereng Udin? Diketahui Andi meminjam 25 butir. Karena meminjam berarti termasuk kalimat negatif. Jadi kita tulis negatif 25. Kemudian kelereng Adi menjadi 42 butir. Dia dikatakan positif, yaitu 42. Yang ditanya pada soal di atas adalah, berapa banyak kelereng Adi setelah mengembalikan kelereng Udin? Penyelesaian, nah, dapat kita tulis negatif 25 tambah 42, ini sama dengan 17. Nah, anak-anak, jangan sampai soal ini kamu selesaikan dengan jawaban seperti ini, 42 kurang 25 sama dengan 17. Hasilnya boleh sama, tapi langkah kerjanya salah. Karena masalah yang pertama muncul di sini adalah Adi meminjam. Setelah meminjam, baru kelerengnya jadi banyak. Jadi bukan 42 yang pertama ditulis, tapi harus negatif 25, kemudian tambah 42, tambah karena dia punya angka lebih banyak lagi, meningkat, sehingga kita gunakan tanda operasi tambah. Jadi banyaknya kelereng Adi setelah mengembalikan kelereng Udin adalah 17 butir. Cara kerja yang singkat dari pertanyaan ini sebagai berikut. Kita menulis penyelesaian, lalu kalimat matematika dari soal di atas,
Lalu kita tulis negatif 25 tambah 42 sama dengan 17. Lalu diakhiri dengan jadi banyaknya kelereng Adi setelah mengembalikan kelereng Udin adalah 17 butir. Contoh 3. Suhu di gunung pada malam hari negatif 15 derajat Celcius, sedangkan suhu pada siang hari 24 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu pada malam hari dan siang hari? Yang pertama diketahui suhu malam hari negatif 15 derajat Celcius dan kita tulis negatif 15. Yang kedua, suhu siang hari 24 derajat Celcius, kita tulis 24. Ditanya pada soal itu adalah berapa selisih suhu pada malam hari dan siang hari? Penyelesaian. Nah, anak-anak di sini tentu anak-anak akan melihat kata selisih. Selisih ini artinya beda. Jadi berapa perbedaan antara negatif 15 sampai dengan 24. Untuk mendapatkan selisih ini, tanda operasi yang digunakan adalah kurang. Sehingga penyelesaiannya adalah 24 kurang negatif 15. Nah, untuk mendapatkan selisih ini tentu bilangan yang paling besar dikurangi bilangan kecil. Ya, karena 24 lebih besar dari negatif 15, maka 24 ditulis di depan. Kemudian 24 kurang negatif 15, apabila kita ubah menjadi penjumlahan, dia menjadi 24 tambah 15. Jadi sama dengan 39. Jadi selisih suhu di gunung pada malam hari dan siang hari adalah 39 derajat Celcius. Ya, penyelesaian singkat daripada soal ini adalah kita hanya menulis penyelesaian. Lalu kalimat matematika dari soal di atas adalah 24 kurang negatif 15 sama dengan 39. Jadi selisih suhu di gunung pada malam hari dan siang hari adalah 39 derajat Celcius. Contoh keempat. Suhu mula-mula di dalam kulkas negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu di dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 9 menit. Berapakah suhu di dalam kulkas bila listrik padam selama 45 menit? Ya, yang diketahui dari soal itu adalah suhu mula-mula di kulkas negatif 12 derajat Celcius dan kita tulis negatif 12. Suhu naik 2 derajat Celcius setiap 9 menit. Kita tulis 2. Yang ditanya adalah berapakah suhu di dalam kulkas bila listrik padam selama 45 menit. Ya anak-anak, penyelesaian soal ini sudah melibatkan operasi hitung campuran. Mungkin anak-anak sudah pelajari sebelumnya di kelas 5. Kita di kelas 6 baru belajar tentang operasi hitung campuran pada pembelajaran berikutnya. Oke, yang pertama kita tulis negatif 12 ditambah. Nah, di sini ada waktu 45 menit dan 9 menit. Ini kita bagi, tapi harus di dalam tanda kurung. Kemudian kita kalikan dengan 2. Sama dengan ya. Nah, anak-anak, dalam operasi hitung campuran, tanda operasi yang berada di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan lebih dahulu. Jadi di sini nanti kita kerjakan dahulu adalah 45 bagi 9. Karena posisinya di tengah, harus jawabannya juga di tengah, meskipun dikerjakan dahulu. Jangan sampai dikerjakan dahulu, diletakkan jawabannya di depan. Jadi sebelum kita kerjakan, kita pindahkan angka-angka yang belum kita kerjakan. Angka-angka yang kita pindahkan adalah negatif 12, tanda tambah, kemudian tanda kali,
Nah, di situ antara tambah dan kali ada kosong. Kosong itu nanti diisi dengan hasil pembagian 45 bagi 9. Kemudian kita pindahkan 2. Nah, yang ini belum dikerjakan, ini cuma dipindahkan. Lalu kita kerjakan yang pertama adalah yang ada dalam tanda kurung, yaitu 45 bagi 9 sama dengan 5. Masih lagi operasi campuran, yaitu tambah dan kali. Ya, sama dengan kita turunkan. Tambah dan kali lebih tinggi tingkatannya adalah kali. Nah, meskipun dia letak di belakang, dia dikerjakan lebih dahulu. Lalu kita turunkan dulu negatif 12 dan tanda tambah. Baru kita kerjakan 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, negatif 12 tambah 10, hasilnya adalah negatif 2. Jadi, suhu di dalam kulkas bila listrik padam selama 45 menit adalah negatif 2 derajat Celcius. Cara sederhana dari soal ini adalah kita menulis penyelesaiannya saja dengan menulis kalimat matematika. Negatif 12 tambah buka kurung 45 bagi 9 tutup kurung kali 2 sama dengan, ya kita kerjakan dulu bagi, kita pindahkan negatif 12 tanda tambah tanda kali 2, baru kita kerjakan 45 bagi 9 sama dengan 5, kemudian sama dengan kita turunkan. Ya, di sini tambah dan kali lebih tinggi tingkat, jadi kita kerjakan kali. Yang belum dikerjakan diturunkan dulu. Negatif 12 dan tanda tambah. Lalu 5 kali 2 karena posisinya di belakang, maka hasilnya tetap ditulis di belakang. 10 sama dengan negatif 2. Jadi suhu di dalam kulkas bila listrik padam selama 45 menit adalah negatif 2 derajat Celcius. Ya anak-anak, demikianlah penjelasan tentang bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Tugas 3 nomor yang harus kamu kerjakan. Ya, nomor 1 dan 2 dikerjakan dengan langkah kerja lengkap. Jadi lengkap berarti ditulis yang diketahui, yang ditanya, dan penyelesaian. Sedangkan soal nomor 3 dikerjakan dengan cara singkat. Ya, anak-anak, Pak Guru akhiri pertemuan atau pembelajaran pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.